Selamat pagi anak-anakku semuanya, ketemu lagi dengan saya. Di sini, di sesi ini kita akan bicara tentang masalah museum. Kenapa sih kok kita harus tahu tentang museum? Apa sih yang kita bisa lihat atau kita dapatkan dari museum? Nah, nanti kita akan berbincang dengan Ibu Bakti Maharani SPD selaku guru sejarah di SMKN 2 Depok. Langsung saja nanti silakan Bu Bakti untuk menjelaskan kepada anak-anak kelas 10 tentang kenapa sih kok kita harus tahu tentang museum, kenapa kok kita harus mengenal apa itu tentang museum kayak gitu. Monggo Bu Bakti. Selamat siang anak-anak. Semuanya dalam keadaan sehat ya, bisa kembali hadir untuk bersama Ibu dan Bu Rumini untuk sesi hari ini, yaitu tentang museum. Nah, museum ini sebenarnya adalah sesuatu yang mungkin kalian pernah kunjungi. Kalau dulu itu pada masa TK, pada masa playgroup, taman kanak-kanak itu ada kewajiban untuk mengunjungi museum. Kalau kita sebutnya field trip ya Bu. Nah, sebenarnya pada saat kalian mengunjungi museum, kalian ini tidak belajar tentang sejarah, tentang koleksi benda-benda itu benda apa sih, apa gunanya. Tidak. Kalau masa-masa tersebut itu lebih anak itu harus membebaskan imajinasinya, jadi harus bisa imajinasi. Misalnya ketika dia masuk ke Museum Sono Budoyo melihat benda-benda bersejarah, oh besok aku mau jadi itu. Kalau lihat film Indiana Jones, saya mau jadi arkeologi. Atau kalau misalnya kita mau ke Museum Tentara, kita lihat kita lihat persenjataan, lalu ada biasanya di museum itu ditayangkan film kan Bu, ada film ketentaraan. Lalu anaknya, aku tuh mau jadi tentara kalau besok. Nah, sebenarnya lebih ke arah mengembangkan daya imajinasi anak, juga memberi gambaran kepada anak besok itu aku mau jadi apa sih. Namun, lambat laun pengetahuan itu bertambah. Oh, tidak hanya cita-cita, tidak hanya imajinasi, tetapi kebutuhan akan harus pengetahuan. Makanya, museum ini ada banyak sekali macamnya. Namun, sebelum itu kita lihat apa sih museum itu. Kalau dulu tuh yang punya museum tuh hanya orang-orang yang kaya saja loh. Mereka punya uang, lalu mengoleksi benda pribadi, jadi tidak untuk publik. Namun masyarakat kemudian kan antusiasnya kan lebih semangat kan, lebih pengen tahu ini apa. Akhirnya museum itu langsung go publik ke masyarakat. Nah, jadi yang namanya museum itu kalau dulu itu berbayar, tapi kalau sekarang tuh enggak. Tapi ya tetap kita kalau mengunjungi ya harus membayar ya. Nah, apa sih museum itu? Kalau museum itu sebenarnya adalah badan tetap yang tidak mencari keuntungan dalam melayani masyarakat. Biasanya terbuka untuk umum. Kegiatannya apa? Mengumpulkan, merawat, meneliti, mengkaji, mengkomunikasikan, serta memamerkan bukti manusia dan lingkungannya untuk kepentingan studi, pendidikan, dan rekreasi. Jadi yang namanya museum ini tidak hanya tempat meletakkan koleksi-koleksi, tetapi di sana juga ada pameran, di sana juga ada penelitian. Nah, juga ada berbagai macam kegiatan bisa dilakukan di museum. Lalu kalau berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1995, museum ini adalah lembaga yang menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda bukti material manusia serta alam dan lingkungan guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Jadi museum ini sebenarnya juga melindungi budaya bangsa juga. Kalau misalnya benda-benda baik itu berwujud dan tak berwujud itu nggak dilindungi, maka kan akan hilang. Generasi selanjutnya tidak bisa belajar, tidak ada legasi yang diwariskan, ya toh Bu. Nah,
Berarti tugas museum itu sebenarnya apa sih? Tugas dari museum itu? Nah, tugas museum ini ada banyak. Ada menghimpun segala koleksi, diklasifikasikan, lalu didokumentasikan. Kalau ada yang rusak, diperbaiki, direkonstruksi, dipelihara, lalu mengadakan penelitian ilmiah berdasarkan koleksinya. Selain itu mempublikasinya hasil-hasil penelitian ilmiah tadi kepada umum melalui media. Makanya di museum itu ada yang namanya pameran, lalu ada yang namanya ruang diorama. Nah, itu gunanya itu mempublikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah. Nah, biasanya juga menyelenggarakan pameran tetap, ada temporer, ada keliling juga. Lalu menyelenggarakan kegiatan administrasi teknis serta ketatausahaan dan lain sebagainya. Itu tugasnya museum. Jadi kalau menurut Bu Bakti itu pentingnya museum bagi masyarakat dan pelajar itu apa? Sebenarnya museum itu sangat penting ya. Karena apa? Karena museum itu bertanggung jawab untuk melestarikan, membina, sekaligus mengembangkan budaya masyarakat, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Lalu melalui pesan-pesan yang dirangkai ya lewat display, kan ada yang namanya display juga, ada ruang pameran, ada diorama. Museum itu fungsinya sebagai sarana komunikasi dan jembatan penghubung yang dapat memicu kesadaran dan pengetahuan bagi masyarakat. Itu kalau bagi masyarakat. Kalau bagi pelajar, bisa itu sebagai sumber belajar kita, penunjang ya. Lalu apa? Pendidikan karakter. Apa yang mau ditumbuhkan? Pendidikan karakternya. Ya, pertama adalah nasionalisme, yang kedua menghargai budaya kita sendiri, yang ketiga tidak hanya menghargai tetapi berusaha mewariskan budaya tersebut ke generasi selanjutnya. Maka itu diajak melalui museum. Penting sekali ya anak-anak ya, bagaimana kita harus mengenal tentang museum kayak gitu. Nah, ini lagi Bu Bakti, tadi sudah bicara tentang pentingnya museum, pengertian museum, kemudian tugas museum kayak gitu. Nah, kalau museum itu sebenarnya ada berapa jenis sih museum itu, atau jenis-jenis museum itu apa aja sih? Nah, museum itu dibagi beberapa macam, itu dikategorikan. Ada yang berdasarkan area, ada museum lokal. Contohnya kalau lokal ini contohnya itu Monumen Jogja Kembali. Ada museum nasional, regional hampir sama dengan lokal. Karena apa? Kalau di lokal sama regional itu biasanya itu lebih ke arah budaya atau peristiwa yang terjadi di daerah tersebut. Lalu ada museum situs, Indonesia punya namanya Situs Sangiran. Nah, lalu berdasarkan koleksi ada museum sejarah, di Jogja ada Sono Budaya. Lalu museum seni kita juga punya ya, kayaknya Museum Avandi. Itu dekat dengan sekolah kita ya kalau mau mengunjungi. Nah, lalu ada museum etnografi, ini berhubungan dengan suku bangsa. Semua dibahas baik dari bahasa, lalu lagu, lalu pakaian, adat, pokoknya yang berhubungan dengan suku bangsa, bisa itu tertentu atau suku bangsa seluruh negara. Lalu ada museum tentara, kita punya loh, ada museum Bahari, ada museum Dirgantara, yang di dekat Gramedia itu museum apa ya Bu? Ada loh, museum tentara itu di dekat Gramedia yang ada tanknya di depan itu. Nah, itu. Lalu museum Diponegoro ya kalau nggak salah di Bintaran. Banyak sekali sebenarnya kalau di Jogja ini yang berhubungan dengan tentara, karena Jogja ini salah satu tempat yang mana dulunya itu tempat bersejarah pertempuran paling penting. Lalu ada pendirian akademi militer juga ada di Jogja. Lalu museum berdasarkan audiens yang dilayani. Ada museum pendidikan. Contohnya di UNJ itu ada museum pendidikan. Lalu ada museum anak. Museum anak di Jogja juga ada. Biasanya itu lebih ke arah permainan dari zaman dahulu sampai ke modern. Kalau Taman Pintar itu termasuk kategori museum nggak, atau
karena di situ termasuk ada beberapa hal sejarah tentang permainan kayak gitu. Nah itu bisa dimasukkan museumnya yang permainan. Lalu berdasarkan pameran, ada yang museum konvensional dan tradisional. Contohnya kita juga punya Benteng Vredenburg, itu kan museum itu menggunakan bangunan dari Benteng Vredenburg. Lalu ada museum interaktif atau virtual. Nah, kalau di negara yang maju, biasanya itu kalau kita memasuki museum itu kita dikasih yang namanya pamflet ya. Tapi kalau kita pamfletnya itu biasanya langsung kalau ada barcode-nya. Kalau misalnya kita ke diorama 1, lalu muncul seperti 3D-nya itu apa 4D-nya itu membahas dioramanya langsung. Kita belum seperti itu. Semoga saja besok seperti itu. Amin. Iya ya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan berarti yang hubungannya dengan jenis-jenis museum? Ada satu lagi berdasarkan pengelolanya. Ada yang dikelola pemerintah, ada yang museum pribadi. Contoh museum pribadi ini ada yang namanya museum supernatural yang ada di luar negeri, di Amerika, yang Ed Warren yang filmnya Conjuring, itu kan mereka membuat museum tersendiri. Lalu ada museum pabrik atau industri. Kalau di Jepang itu sebuah pabrik atau industri, selain industrinya sendiri, dia mempunyai museum. Lalu ada museum universitas, contohnya museum pendidikan di UNJ itu ada. Contoh lagi itu kalau yang perusahaan itu ya Studio Ghibli, nanti kita kunjungi ya. Oke, baiklah. Berarti anak-anak tadi sudah mendapatkan penjelasan tentang museum. Satu hal lagi Bu Bakti, ini yang kalau pada saat kita misal mengunjungi, ini kan masih pandemi ya, tapi semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa mengunjungi secara langsung museum-museum yang ada di Yogyakarta terutama kayak gitu. Nah, pada saat kita mengunjungi museum, ada nggak katakanlah aturan atau sikap-sikap yang mestinya kita harus lakukan dan sikap atau katakanlah tingkah laku atau attitude yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita berada di museum? Ada, dan ini masih sering dilakukan. Nah, kalau mengunjungi sebuah museum, kita berbicara mengenai koleksi. Koleksi itu merefleksikan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, koleksi itu bisa bersifat pribadi yang sudah dilimpahkan kepada museum, ataupun ya memang itu memang bukan pribadi. Namun setiap koleksi itu memiliki nilai sejarah, memiliki nilai sentimental. Maka yang pertama, tangan ini tidak boleh asal memegang atau kita menduduki sebuah kursi. Itu memang kursi, tetapi itu punya nilai sentimental. Mungkin itu digunakan oleh Pak Soekarno ketika menandatangani teks proklamasi. Maka kalau kita menduduki lalu dirusak, itu kan ya nggak etis toh Bu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita mengunjungi museum situs, contohnya museum situs itu Sangiran atau candi. Nah, kita juga tidak boleh asal menyentuh. Karena apa? Ya nanti itu akan merusak. Tidak boleh foto sembarangan juga. Tidak boleh berisik juga ya. Nanti mengganggu pengunjung lain. Tadi Bu Bakti sudah menjelaskan tentang attitude atau katakanlah sikap yang mesti dilakukan pada saat kita berkunjung langsung di museum kayak gitu. Nah, Bu Bakti, ada nggak cara lain untuk kita berkunjung ke museum kayak gitu? Nah, tanpa harus misal katakanlah datang langsung, karena ini kan masa pandemi nih. Masa pandemi, ada nggak itu cara untuk kita bisa melihat bagaimana koleksi museum, terus kemudian apa saja barang-barang apa saja yang ada di museum kayak gitu, itu ada nggak cara lain? Nah, ada. Nah, sebenarnya pada masa pandemi ini museum itu betul-betulnya mempromosikan kunjungan virtual ke museum. Lalu yang kedua bisa dari situs Google yang Culture and Arts. Nah, di Google, tapi itu terbatas yang bisa masuk ke dalam Google Culture and Arts. Contohnya Monumen Jogja Kembali itu sudah masuk ke situ. Dioramanya juga. Nah, anak-anak
kalau kalian tidak bisa mengunjungi museum secara istilahnya dengan cara menggunakan indera kalian, kalau sekarang kan nggak bisa, kalau masa pandemi kita nggak bisa untuk melihat secara langsung koleksinya, atau melihat istilahnya itu bukan meraba-raba ya, tetapi ada ruang diorama yang mungkin memang harus dipencet oleh pengunjung, kita nggak bisa melakukan itu, maka kalian bisa melakukan kunjungan secara virtual. Oh iya. Jadi kita bisa kita bisa melihat langsung tanpa menyentuh itu secara kunjungan secara istilahnya secara virtual ya. Iya. Virtual itu berarti kita melihat melalui lewat dunia maya. Iya, benar Bu. Nah, itu kalau secara virtual itu apa yang mesti kita lakukan? Nah, cukup mengunjungi beberapa situs-situs, kan ada beberapa situs yang menyediakan kunjungan secara virtual. Contohnya kalau misalnya ke Frederiksberg, mungkin kalau ada situs dari Frederiksbergnya sendiri yang istilahnya laporan, istilahnya kunjungan-kunjungan. Biasanya sekarang memang yang namanya museum itu mengangkat yang namanya virtual, orang itu bisa mengunjungi secara virtual itu melalui YouTube, itu diangkat. Ya, jadi bisa kalian melakukan hal tersebut. Ya, oke, baiklah anak-anak, tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Bu Bakti tentang apa itu museum, kemudian pengertian museum, pentingnya museum untuk kita semua, kemudian tugas, fungsinya, terus kemudian jenis-jenis museum juga sudah disampaikan, terus kemudian apa yang mesti kita lakukan, sikap-sikap apa yang mesti kita lakukan ketika berkunjung secara langsung. Nah, untuk sekarang ini Bu Bakti akan menyampaikan hal yang sangat penting sekali menyangkut penugasan, ya, penugasan tentang museum ini. Oke, Bakti monggo silakan untuk disampaikan kepada anak-anak semua tentang penugasan yang berhubungan dengan museum. Nah, anak-anak kan tadi sudah dijelaskan tentang pengertian museum, lalu pentingnya museum bagi kalian sendiri, lalu fungsi dan tugas museum, lalu jenis-jenis museum. Nah, sekarang ada penugasan. Kalian membuat laporan kunjungan virtual ke salah satu museum. Jadi kunjungi satu museum saja, kalian buat laporan. Apa saja isinya laporan? Judulnya apa? Ya, mengenai museum apa yang kalian kunjungi. Lalu alamatnya, apa koleksinya, lalu hal apa yang menarik yang membuat kalian tertarik kok mau berkunjung ke museum tersebut. Jadi asal tidak melakukan kunjungan museum secara acak. Jadi apa passion kalian, mau mengunjungi museum mana, lalu kalian tulis hal menarik mengapa kamu mengunjungi museum tersebut. Lalu setelah itu makna apa yang kamu dapat setelah mengunjungi museum tersebut. Nah, itu tugasnya ya, dikerjakan. Baiklah anak-anakku semua kelas 10 tadi sudah disampaikan dengan komplit apa yang tentang museum dan juga tentang penugasannya. Silahkan untuk dicermati dan diperhatikan betul apa yang sudah disampaikan Bu Bakti tentang penugasan yang hubungannya dengan museum. Jadi jangan pernah menunda-nunda pekerjaan, apa yang menjadi tugas silakan untuk dikerjakan. Oke, terima kasih untuk anak-anakku semua. Ada close statement yang mau disampaikan Bu Bakti buat anak-anak semua? Museum itu bukan hanya tempat kalian untuk melihat sebuah koleksi dan menganggap koleksi itu hanya benda mati. Namun sebenarnya itu museum itu bisa hidup. Kalian pernah menonton film yang Ben Stiller itu loh, yang Midnight in Museum, di mana museum itu bisa hidup dan memberikan sebuah cerita. Nah,
letak mengapa kita tertarik pada museum? Ya, hal itu. Karena dari museum tersebut kita tidak hanya menambah pengetahuan tetapi membentuk karakter kita, dan kita berusaha melindungi legasi dari bangsa kita untuk diwariskan ke generasi selanjutnya. Nah, itu dulu. Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Terima kasih untuk sesi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Bakti tentang museum itu memberi manfaat buat kita semuanya. Sehat selalu untuk semua, tetap jaga prokes, jaga kondisi badan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.